kedua ingin mempresentasikan hasil kerja kami, tugas besar kita yang berjudul pembuatan sistem database supermarket menggunakan ERP Chain dan MySQL. Perkenalkan juga, saya Sarah Dinda Siregar selaku moderator. Saya Faris Taufal. Saya Kristianto Garaja Pasaribu. Saya Aliza Tiara Syafahira. Berikut akan kami tampilkan hasil presentasi kami. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang perkembangan super menghadapi tantangan dalam mengelola data yang kompleks terkait dengan supplier, merek, produk, manajer, karyawan, pelanggan, dan transaksi pembelian, sehingga membutuhkan sebuah sistem base data yang terstruktur dengan baik untuk memastikan efisiensi operasional. Untuk memenuhi kebutuhan ini, database supermarket super yang mencakup berbagai tabel untuk menyimpan informasi detail mengenai setiap aspek operasional supermarket, termasuk hubungan antara produk dan supplier, serta manajer dan karyawan prosedur tersimpan atau store prosedur. Dibuat untuk memudahkan penambahan data baru seperti merek dan brand, serta untuk mengotomatisasi proses pengambilan data penting, seperti detail transaksi pelanggan dan total penjualan per produk, guna mendukung analisis bisnis yang lebih baik. Tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama adalah mengelola data produk secara efisien dengan memudahkan penyimpanan, pengelolaan, dan pengambilan informasi detail mengenai produk. Lalu yang kedua adalah peningkatan akurasi data yang menggunakan trigger untuk memastikan bahwa waktu transaksi dicatat secara otomatis dan akurat, dan juga mengurangi risiko kesalahan manual. Tiga yaitu sebagai analisis penjualan yang menyediakan prosedur untuk menghitung total penjualan per produk guna mendukung analisis bisnis dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang keempat adalah membuat pengaturan hak akses yang menetapkan hak akses pengguna untuk meningkatkan keamanan dan keputusan atas data, memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat melakukan operasi tertentu pada basis data. Lalu ada manfaat, yaitu memiliki data yang lebih terorganisir dan efisien, mengurangi redundansi dan kesalahan data. Yang kedua adalah meningkatkan konsistensi dan efisiensi operasi data, mengurangi beban kerja manual, dan meningkatkan keandalan data. Yang ketiga adalah kemudahan analisis prosedur untuk menghitung total penjualan per produk, membantu manajemen dalam membuat keputusan yang lebih informasional. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang perancangan sistem ERP, brand, merek, dan supplier. Nah, di dalam tabel manager, kita memiliki ID manager sebagai primary key, jenis kelamin, dan nama manajer. Nah, satu manajer dapat mengontrol banyaknya karyawan, yang dimana mengontrol ini merupakan relasinya. Nah, di dalam karyawan ini juga memiliki beberapa atribut seperti jenis kelamin, maaf, ulang nih. Riz, ini apa Daris? Enggak, ini apaan sih? Setup profesional audio in. Oh, udah. Berarti ke-record dong tadi itu setupnya. Ulang, diam. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang perancangan sistem ERP. Nah, di sistem ERP ini kita memiliki 9 entitas, yaitu ada manajer, karyawan, detail transaksi pelanggan, produk, brand, merek, dan supplier. Nah, dimulai dari manajer. Di dalam tabel manajer memiliki beberapa atribut seperti ID manager sebagai primary key-nya dan jenis kelamin beserta nama manajer. Satu manajer dapat mengontrol banyak karyawan. Nah, di dalam tabel karyawan
juga memiliki primary key yaitu ID karyawan. Terdapat ID manager juga sebagai foreign key dan ada jenis kelamin beserta nama karyawan. Nah, satu karyawan memiliki relasi memeriksa banyak detail transaksi. Jadi satu karyawan dapat memeriksa banyaknya detail transaksi. Atau banyaknya detail transaksi dapat diperiksa oleh satu karyawan. Nah, di dalam detail transaksi ini, ID detail merupakan primary key-nya, ID transaksi, ID karyawan, dan beserta ID produk itu merupakan foreign key-nya. Jumlah produk dan harga satuan juga merupakan atributnya, bagian dari atribut detail transaksi. Nah, di sini dari detail transaksi ini memiliki relasi kepada produk yang dimana satu produk dapat terdiri dari banyaknya detail transaksi yang dimana produk ini memiliki beberapa atribut yaitu ID produk sebagai primary key-nya, ID brand dan ID merek itu ID brand, ID supplier dan ID merek itu termasuk foreign key, ada nama produk, jenis produk dan harga produk. Nah, di dalam produk ini terbagi dua lagi. Jadi banyaknya produk memiliki satu brand dan banyaknya produk mempunyai satu merek. Yang dimana pada entitas brand ini memiliki ID brand sebagai primary key dan terdapat juga atribut nama brand. Nah, di bagian merek juga memiliki ID merek sebagai primary key dan nama merek sebagai atributnya juga. Terus pada entitas produk ini, nah dia memiliki relasi juga kepada supplier yang dimana satu supplier dapat menyalurkan banyak produk. Supplier juga memiliki ID supplier sebagai primary key, nama supplier dan kontak supplier merupakan bagian dari atributnya. Selanjutnya, kita beralih ke bagian yang sini itu. Nah, di sini itu satu pelanggan dapat melakukan banyaknya transaksi dan satu transaksi mencakup banyaknya detail transaksi. Jadi di dalam entitas transaksi ini memiliki ID transaksi sebagai primary key-nya, ID pelanggan sebagai foreign key-nya, dan ada waktu transaksi juga. Nah, di dalam pelanggan terdapat ID pelanggan sebagai primary key dan nama pelanggan sebagai bagian dari atributnya. Next. Nah, selanjutnya implementasi dasar DDL, DML, trigger, dan DCL. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari DDL, DML, trigger, dan DCL. Jadi DDL itu memiliki kepanjangan Data Definition Language yang merupakan bahasa pemrograman SQL yang digunakan untuk membuat atau memodifikasi struktur objek pada database. Untuk DML memiliki kepanjangan Data Manipulation Language yang digunakan untuk memanipulasi data yang ada di dalam basis data. Ini mencakup operasi seperti menambah, mengubah, menghapus, dan mengambil data dari tabel. Yang dimana kalau menambah kita menggunakan insert, mengubah update, menghapus delete, dan mengambil data itu menggunakan select. Yang ketiga trigger. Trigger merupakan suatu objek database yang merupakan aksi atau prosedur yang terjadi jika terjadi perubahan pada suatu row. Dan DCL memiliki kepanjangan Data Control Language yang digunakan untuk mengontrol hak, akses, dan izin pengguna terhadap objek database. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian implementasi dasar DML insert data. Jadi insert data ini adalah satu-satu cara kita untuk menambahkan data di dalam atribut table tersebut, di dalam atribut pada table tersebut. Nah, untuk yang pertama, kita menambahkan data pada table supplier dengan atribut yang kita pakai hanya di nama underscore supplier dan kontak underscore supplier. Jadi untuk kedua atribut ini akan kita tambahkan value-nya. Value-nya ini kami sebanyak 10 record atau 10 data. Nah, untuk selanjutnya kita akan menambahkan insert data pada table brand. Untuk table brand ini kami menggunakan atribut nama underscore pen yang sama juga kami mengisi 10 record pada di table tersebut. Selanjutnya, kami juga akan menambahkan data pada table merek di atribut nama underscore merek. Di sini ada 10 record juga yang kami gunakan sama seperti sebelumnya. Nah, selanjutnya juga kita akan menambahkan data pada insert data table produk. Nah, untuk data produk ini cukup banyak dikarenakan ada
foreign key dari tabel sebelumnya. Makanya di sini ID brand terpanggil, ID merek terpanggil, dan juga ID supplier. Makanya di sini cukup banyak yang akan kita input. Dan untuk banyaknya data, kami juga memiliki 10 record juga. Nah, selanjutnya kami akan menambahkan data di tabel manager. Untuk atributnya itu ada nama underscore manager dan jenis underscore kelamin. Nah, ini untuk jenis-jenis nama manajernya dan jenis kelaminnya. Selanjutnya, kami juga akan menambahkan data di tabel karyawan. Nah, untuk atributnya akan kita gunakan ID underscore karyawan, ID underscore manager, nama karyawan, dan jenis kelamin. Nah, karena di sini ada foreign key-nya ID karyawan dan ID manager, maka juga kita harus panggil. Nah, ini juga kita akan menambahkan insert data table pada tabel pelanggan dan juga tabel transaksi dan insert data table detail transaksi. Sekian dari saya untuk penjelasan mengenai DML pada bagian insert data. Baik, selanjutnya kita ke implementasi lanjutan start prosedur. Di sini terdapat 5 start prosedur. Yang pertama, start prosedur brand baru, di mana kita memanggil prosedur tersebut untuk membuat brand baru daripada tabel yang sudah ada daripada tabel brand tersebut. Nah, di sini kita menggunakan parameter new nama brand yang memiliki varchar 100. Nah, di situ kita akan, jika dipanggil, maka akan menambahkan ID baru daripada brand tersebut. Nah, yang kedua, yaitu start prosedur merek baru. Sama seperti brand baru, tetapi ini menambah daripada merek baru. Nah, ini terdapat produk baru memiliki banyak parameter, yaitu ID brand, ID merek, ID supplier, nama produk, jenis produk, dan harga produk. Nah, setelah itu, dia itu memiliki perintah insert into produk, di mana sesuai dengan tabel produk sebelumnya dengan nilai daripada parameter yang sudah diinisiasi tadi. Selanjutnya kita memiliki start prosedur detail transaksi pelanggan. Jika dipanggil dengan parameter PID pelanggan, maka dia akan memilih ID detail, nama pelanggan, nama karyawan, nama produk, jumlah produk, harga satuan, dan total harga, di mana total harga merupakan perkalian daripada jumlah produk dan harga satuan dari transaksi yang dibeli. Nah, kita melakukan inner join ya, dimulai daripada detail transaksi, digabung dengan transaksi, di mana DTID transaksi itu parameter yang dipilih itu sama dengan ID transaksi dari tabel yang ada. Jika tidak ada ID-nya, maka tidak akan muncul data si detail transaksi pelanggan. Sama seperti yang lainnya, ID pelanggan itu harus ada di tabel ID pelanggan, karyawan juga, serta produk. Lalu dia akan mengurutkan dari waktu transaksi dengan dash. Nah, selanjutnya kita memiliki prosedur total penjualan per produk. Nah, dia ini memanggil prosedur total penjualan menurut satu produk. Jadi kita select nama produk, lalu sum itu jumlah daripada jumlah produk. Jadi total daripada jumlah produk sebagai total terjual, dan penjumlahan daripada jumlah produk dikali harga satuan sebagai total penjualan. Nah, itu akan dimulai daripada detail transaksi DT, di join dengan produk, di mana ID produk yang dipanggil itu harus sama dengan ID produk yang ada di tabel produk. Lalu dia akan di grup berdasarkan nama produk dan diurutkan dengan total penjualan dash. Nah, sudah di-run hasil execute-nya, itu semuanya hijau. Nah, cara memanggilnya cukup sederhana, kita langsung saja call brand baru. Nah, ini misalnya untuk membuat brand baru itu jarum ya, merek itu merek apa, sama ini produk baru sesuai dengan parameter yang ada tadi. Nah, itu, nah, ini kan ada ini itu sebagai parameter yang dipanggil.
Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parameter sama ini dan 6 harus sesuai dengan ini tadi. Lalu untuk memanggil detail transaksi pelanggan itu ada parameter di pelanggan tersebut, misalnya 3, lalu memanggil total penjualan produk, tidak usah memakai parameter karena di sini tidak ada in, maka tidak ada parameter. Nah, ini hasil database sebelum memanggil prosedur. Nah, ini kan ada 10 ID brand. Nah, setelah dipanggil itu ada ditambah 1, 11, yaitu yang tadi sesuai dengan call. Nah, ini data merek sama ini sebelumnya 10, sesudah dipanggil itu 11. Hasil data produk. Nah, itu tadi kan ada juga sama 10, 10, 10, 10, ada 10 data. Nah, ini setelah dipanggil ada 11. Yang tadi produk 11, ID brand 11, ID merek 11 yang disuplai oleh orang yang memiliki ID 2. Nama produknya Sampurna Kreatek, jenis produk rokok, dan harganya 20.000. Tadinya ada implementasi lanjutan trigger. Nah, implementasi itu dari meter ya. Kita membuat trigger deklarasi waktu sebelum memasukkan transaksi. Itu setiap baris kita mulai set new waktu transaksi, di mana waktu transaksi tersebut akan selalu memiliki waktu yang sama di mana orang tersebut memasukkan data tersebut. Nah, kita coba insert langsung saja di mana transaksinya memiliki ID pelanggan parameternya 3. Ini hasil triggernya 3 ya. Yang memiliki ID 3 itu selanjutnya kita memiliki hasil start prosedur detail transaksi pelanggan. Nah, tadi kan kita memanggil menurut dari urutan DEX, yaitu dari tertinggi ke terendah. Nah, ini hasil dari total penjualan, dan ini total terjual, seberapa banyak produk tersebut terjual. Nah, untuk prosedur yang terakhir kita memanggil misalnya dengan parameter 3, maka yang dipanggil itu detail transaksi si pelanggan yang memiliki ID ketiga, ID detailnya. Nah, untuk ID yang 3 itu memiliki nama pelanggan Cinta Melati, karyawannya Arik, dengan produk yang beri minyak goreng jumlahnya 5 dan harga satuannya 20.000 ya. Ya, 20.000. Jadi total harga yang terjual itu 100.000. Nah, selanjutnya kita memiliki implementasi lanjutan trigger. Nah, untuk trigger kita mulai dari line 293 sampai 301. Trigger tersebut kita membuat deklarasi waktu transaksi. Jadi waktu transaksi tersebut akan ke trigger sebelum melakukan insert di tabel transaksi. Nah, apa yang ke trigger yaitu waktu transaksi tersebut akan terisi dengan waktu yang menunjukkan waktu sekarang jika transaksi tersebut dilakukan. Contohnya jika transaksi tersebut dilakukan jam 12, maka otomatis insert tersebut daripada waktu transaksi akan terisi jam 12 juga. Nah, di sini kita misalnya insert transaksi ID pelanggannya itu memiliki baris 3. Nah, sebelumnya terdapat ID pelanggan ketika dia belanja pukul 16.20. Nah, dia tuh belanja lagi misalnya pada pukul 12.12. Nah, itu tuh dia jamnya itu otomatis ada tanpa manual. Jadi itu otomatis ID pelanggan. Jadi kesimpulannya itu kayak ID pelanggan 3 itu udah belanja 2 kali dengan 2 ID transaksi dan jam yang berbeda. Nah, untuk DTL kita memiliki 3 user, yaitu 2 kece habis, memiliki password yang sama suka SQL, tetapi memiliki akses yang berbeda-beda. Untuk user pertama yaitu memiliki akses semuanya di semua tabel.
untuk di user kedua, dia itu hanya memiliki akses select di tabel supplier dan produk. Nah, untuk yang user ketiga, dia itu memiliki akses insert dan delete pada tabel supplier, brand, merek, produk, manajer, dan karyawan. Nah, jika misalnya kita menginisiasi select di user kedua itu, misalnya selain dari supplier dan produk, maka akan muncul pesan error bahwa si user kedua ini tidak memiliki akses. Nah, untuk yang user ketiga ini dia tidak memiliki select, hanya memiliki insert dan delete di semua tabel. Otomatis dia tidak memiliki akses juga semua tabel.